Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian Nasaihul Ibad kita. Sekarang sampai di maqalah yang ke-6 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, mengatakan bahwa kam min mustadrajin bin ni'matin alaihi, kam min mustadrajin, banyak sekali orang yang diberi istidraj. Istidraj itu diberi tapi apa ya? Istidraj itu diberi tapi sesungguhnya dia di apa ya? Di apa ya? Kalau Jawanya itu bahasa Jawa ya, dilulu ya. Istidraj itu diberi tapi tidak sesungguhnya diberi ya. Ya, ada ketidaksukaan. Jadi ini sudah ambil, nah gitu, ambil saja semua Pak, ambil semua, ini namanya begitu nih, padahal tidak sesungguhnya. Di banyak orang yang mendapatkan istidraj bin ni'mati, dengan nikmat, ay ma'khudin qalilan. Jadi banyak orang yang diberi oleh Allah tapi pemberiannya itu berupa istidraj. Ya, ada pemberian itu memang yang pemberian itu Allah berikan karena kasih sayang ridhonya, ada yang karena istidraj. Orang yang bertakwa itu dijamin oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah itu urusannya dibuat mudah. Ini karena ketakwaannya kemudahan hidupnya. Ya. Tapi ada yang Allah beri tapi itu merupakan pemberian istidraj, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya, nggak pernah mendekat kepada Allah, tapi karirnya ini melejit terus, naik terus, rezekinya cukup terus, rezekinya itu banyak terus, namanya istidraj. Tetapi itu membawa kehancuran dirinya. Ya. Yang sesungguhnya nikmat yang dia terima itu adalah kehancuran. Allah hancurkan dia pelan-pelan. Ya. Jadi karirnya naik terus, ya, dan cepat misalnya di kantor begitu. Tapi pada titik tertentu dia dihancurkan oleh Allah karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketahuan korupsi, ya, akhirnya menjadi orang yang hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak menyadari. Ya, bin ni'mati alaihi, diberikan nikmat kepadanya. Jadi yang kedua, wa kam min maftunin bis sana'i, mumtahanin bil bala'i bisana. Banyak orang yang justru disiksa, ya, bil bala, ataupun diuji bisana'i, dengan pujian, ya, bisana'i, dengan pujian alaihi, ya, dipujian dengan untuk kepada dia. Bikasrati sana'in nasi, artinya banyak orang yang mengeluh-elukan dia, memuji dia, tapi sesungguhnya itu adalah ujian bagi dia. Ini kita ini maka biasa saja di dunia itu, dihina ya biasa, dikagumi juga ya biasa saja. Jangan membuat kemudian kita di atas angin yang justru dengan ketenaran kita, dengan orang yang banyak memuji kita ini justru membawa kehancuran dalam diri kita. Kadang orang lupa dengan itu, ya, karena terkenal terus lupa diri,
sombong ya, karena ketenarannya. Tapi kalau Allah hinakan tidak perlu lama. Nah, dulu apa ya, saya ingat itu dulu ada pelantun sholawat yang terkenal sekali, siapa itu, perempuan itu ya. Wah, tidak kenal dia itu, sampai itu ya, Nisa Sabian saya itu apa itu terkenal sekali, fannya banyak di mana-mana, dipuji di mana-mana, tapi ketenarannya ini membawa kehancuran dirinya karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang lupa dengan bahwa karir yang sukses ya, keterkenalan, ketenaran ini juga ujian. Di semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita menganggap bahwa itu merupakan kesuksesan ya, padahal di balik itu bisa jadi itu sebuah kehancuran ya. Karena apa? Karena tadi itu kita mendapat istidrat oleh Allah, ataupun kita memang lagi diuji dengan ketenaran kita. Jadi kadang Allah memberi itu karena memang Allah sayang kita, dan kadang Allah memberi itu memberi ujian kepada kita. Jadi di dunia ini serba ujian. Yang begitu ya, sehat ya ujian, sakit juga ujian ya, kaya ya ujian, nggak punya duit tambah ujian ya, ujian semua gitu ya. Artinya kita kembali apapun yang terjadi, bahwa semuanya itu atas kehendak pengaturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang beriman itu apapun bisa jadi ibadah dan apapun bisa menjadi fitnah ya. Bagi orang yang beriman ya, bagi orang yang beriman itu apapun bisa menjadi apa? Menjadi ibadah. Kalau diberi kelebihan dia bersyukur, kalau dia diberi kekurangan dia bersabar, menjadi apa? Menjadi ibadah semua. Ini bagi orang yang beriman. Diberi sakit ataupun sehat, ini semua jadi ibadah. Di saat sehat dia lakukan, dia gunakan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah. Di saat sakit, disitulah membuktikan dirinya bahwa kita harus bersabar ya. Tidak banyak mengeluh. Ya, orang yang beriman itu semua jadi ibadah. Demikian ini. Ada orang yang difitnah, ada orang yang tidak tahan dengan pemberian Allah sehingga pemberiannya bukan nikmat tapi istidraj. Ada orang yang ketenarannya, pujiannya kepada dirinya itu tidak menjadikan dia semakin baik, tapi lupa diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam mim maghrurin, dan banyak orang yang tertipu ya. Banyak orang yang tertipu bisatri alaihi, karena ditutupi keburukannya oleh Allah ya, sehingga karena ditutup kekurangannya, keburukannya oleh Allah, sehingga dia merasa aman, dia merasa nyaman. Akhirnya karena terlena dengan keburukan yang ditutupi oleh Allah, dia terlena, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dirinya hancur ya. Para koruptor itu kan karena sedikit aman, ini ditutup, tidak dibuka oleh Allah. Wah, ini kalau lebih banyak sedikit tambah lagi ya, yang 10 juta ini kalau ditambahin 01, wah 100 juta ya, aman, masih aman. Oh, ini ditambah lagi 1 miliar ya, tambah lagi wah 1 ya, terus karena Allah nggak buka, sehingga dia terlena dengan keamanan yang Allah beri itu, lupa bahwa itu adalah suatu kesalahan yang dia buat, sehingga suatu saat Allah buka, hancur dia ya, hancur sehancur-hancurnya. Wah, aman, kumpulkan bisa untuk beli jet ya, yang baru-baru viral ini, beli jet untuk anaknya ya. Berapa ratus triliun itu Pak, 700 berapa itu ya. Oh ya Allah, uang segitu itu belikan tahu seluruh Indonesia itu penuh dengan tahu. Ada yang ngitung di media sosial itu ya,
uangnya itu kalau dibagi seluruh rakyat Indonesia itu setiap per kepala itu dapat berapa juta itu, ya Allah, Masya Allah ya, luar biasa. Ya, karena itu awalnya dia terlena dengan apa yang dia buat yang ditutupi oleh Allah. Karena dia mau terlena lupa kepada Allah, ini dibuka. Ya mudah-mudahan nggak terjadi sama kita lah ya, Insya Allah. Jadi kita sesungguhnya ditutupi oleh Allah itu kita untuk introspeksi, bukan untuk kita terus dan terus. Ya. Allah masih menutup kita, menutupi aib kita, kekurangan kita. Semua manusia punya aib, punya kekurangan, ya. Allah tutup saja, kita ini kelihatan gagah kan, aib kita ditutup oleh Allah. Pak Ustadz ini kalian ustadznya karena apa? Aibnya ditutup oleh Allah. Ya kadang begitu. Jadi maka kita bersyukur, tetapi bersyukurnya bukan untuk terus dilakukan, tetapi untuk kita introspeksi diri. Ya Allah, kadang-kadang kita ini begini. Taat juga nggak terlalu, ya, sholat juga ya apa adanya. Tapi Allah beri rezeki kita cukup. Kadang itu malu, ya Pak. Kita itu harus malu. Ya karena memang itu antara kita dengan Allah itu, ya, antara rezeki dengan apa yang Allah beri dengan ibadah kita itu kadang nggak ada hubungannya. Rezeki itu ketentuan dari Allah. Ibadah kita kewajiban yang kita lakukan kepada Allah. Maka jangan heran orang yang nggak pernah sholat rezekinya lancar kadang, orang yang taat kadang-kadang biasa-biasa saja. Situ nggak ada kaitannya. Orang rajin sholat subuh terus, tapi ya begitu terus, biasa-biasa aja. Biasa, begitu biasa. Dunia itu begitu. Ya. Tapi yang membedakan kapan, nanti di akhirat baru dibedakan orang yang taat sama orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang tertipu dengan tiga hal ini, ya, yaitu Allah beri karena istidraj, kemudian Allah uji kita dengan ketenaran, Allah uji kepada kita dengan keterkenalan kita karena banyak dipuji oleh manusia, tidak membuat semakin baik tapi dia semakin justru sombong, ya. Terus yang ketiga tadi, bahwa banyak orang yang tertipu karena apa? Ditutupnya kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan wal maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh. An Daud dari Nabi Daud. Dauda itu isim munsharif alam, ya, Dauda. An Nabi yaitu Nabi Daud maksudnya alaihissalam. Qala Nabi Daud berkata, auha fiz zaburi, saya diberi wahyu di dalam kitab Zabur, wa huwa kitabun unzila alaihi, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Haqqun 'alal 'aqil alla yastaghilla illa bisalasin, merupakan kewajiban bagi orang yang punya akal sehat. Wajaba alaihi alla yastaghilla, untuk tidak disibukkan dirinya illa bisalasin, kecuali tiga perkara. Nah, salasun minal khisal, itu tiga perkara. Jadi kalau kita merasa punya akal sehat, kita punya apa? Akal baik-baik saja, ini tidak, artinya kita diwajibkan, ya, untuk disibukkan kita dengan tiga perkara ini. Yang pertama apa? Tazawudun limi'atin, kita menyibukkan diri kita untuk mencari bekal, untuk bekal ke akhirat. Lima'atin ya, yaumal mi'at, yaitu mencari bekal, untuk bekal kita menuju akhirat, li akhiratihi, yaitu untuk bekal akhirat. Kita disibukkan, yang pertama disibukkan diri kita untuk mencari bekal di akhirat nanti. Dengan bagaimana? Bi'ada'il a'malis sholihat, dengan kita melakukan amal sholih, sibuk dengan amal kebaikan.
Ini kalau orang punya akal disibukkan, diharuskan disibukkan dengan amal baik yang kita lakukan, amal-amal soleh, ya, dengan perbuatan yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan dengan sholat, kewajiban kita disibukkan oleh itu. Yang kedua, wa mu'natun dan wa mu'natun lima'ashin, ya. Dan kita disibukkan dengan urusan untuk bekal kehidupan kita, ma'isyah, mencari ma'isyah, untuk kecukupan kita hidup di dunia. Ya, nggak boleh hanya sibuk urusan akhirat tapi melupakan dunia kita. Kita bagaimanapun masih di dunia. Dan sebaliknya, jangan sampai kesibukan dunia kita melupakan akhirat kita. Wala tansa nasibaka, ya, jangan kau lupa nasibmu, ya, di dunia ini ya harus kerja, ya, kerja mencari ma'isyah. Tentunya ma'isyah yang bagaimana? Ma'isyah wa talabu, dengan mencari ma'isyah yang baik, ya. Mencari ma'isyah yang baik, cari baik yang halal, ya. Mencari kecukupan keluarga, ini harus wajib. Kalau hanya di masjid saja duduk wiridan, zikir, nggak kerja, ya nanti ya istri suaminya istrinya, anak-anaknya sekolah juga butuh biaya semua, ya. Intinya adalah tidak hanya urusan akhirat belaka, tapi dunia diperjuangkan juga. Jadi ini juga harus wajib. Yang ketiga adalah wa talabul ladzati bihalalin, mencari kesenangan tapi dengan cara yang halal. Ya, kita ini tidak boleh juga di dunia ini terus nggak pernah senang, ya harus senang, ya. Mencari kesenangan dengan perkara halal. Itu menunjukkan bahwa Allah itu memberi kesenangan tidak hanya dengan perkara-perkara yang haram. Allah itu bisa memberi juga, kita juga bisa senang dengan perkara yang halal. Kita ajak jalan-jalan anak-anak kita, istri kita, kalau istilah bahasa sekarang walking, ya, jelong-jelong, ya kan. Sekali-sekali kita menunjukkan kepada Allah, niatnya kita itu menunjukkan bahwa dengan yang halal pun kita bisa senang. Tidak harus senang itu harus dengan cewek-cewek cantik yang kelihatan pahanya, dengan minum-minum, tidak harus begitu. Tapi kita dengan keluarga, dengan anak istri kita, ya, kita ajak pergi jalan-jalan, makan di mana, ini senang, menunjukkan bahwa tidak harus dengan perkara yang haram kita menunjukkan kita senang. Allah beri jalan juga untuk kita senang itu dengan jalan yang halal, tidak harus dengan yang haram. Jadi ini juga merupakan kewajiban bagi kita, bagi orang yang punya akal, ya, untuk merasa senang dengan perkara-perkara yang halal. Jika punya rezeki, ya sekali waktu, ya kita mungkin makan dengan anak istri kita di mana itu, mungkin ya di pinggir laut atau apa, begitu ya perlu refreshing, ya. Itu bukan kok kita hanya menunjukkan rahmatnya Allah itu diberikan kepada siapapun dan diberikan oleh Allah dengan perkara yang halal, ya. Dan kadang-kadang juga kita kalau ngumpul-ngumpul dengan teman-teman, ya sekali-sekali begitu juga, terus tertawa bersama, ya itu senang, ya bertawa sambil kita baku ganggu begitu terus tertawa, ini menunjukkan rahmatnya Allah, ya, sepanjang tidak bermaksiat. Tidak harus senang itu, kesenangan itu tidak harus di tempat-tempat yang maksiat, tapi dengan istri, dengan anak kita, dengan teman kita juga bisa bergembira, ya, seperti itu. Jadi tiga hal ini yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam di dalam kitab Zabur, ya, yaitu di mana Nabi Daud
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berakal, ya, bagi orang yang berakal itu diwajibkan 3 hal ini. Ya, diwajibkan 3 hal, yaitu yang pertama, dirinya orang itu tidak disibukkan kecuali dalam 3 hal ini. Yang pertama, disibukkan dengan mencarinya dia untuk bekal akhirat. Kemudian juga mencari kesibukan untuk kecukupan dia di dunia. Jadi orang kerja diniati baik, ini ibadah. Nah, ini ibadah supaya anaknya bisa sekolah, tidak menggantungkan orang lain, supaya enggak menjadi orang yang tamak, ya. Ini karena dia apa? Kecukupan. Supaya enggak iri dengan rezekinya orang lain. Ini kerja dengan mendapat rezeki, sehingga enjoy dia menjalani hidup itu enak. Jadi memperjuangkan akhirat, juga memperjuangkan urusannya dunia, ya. Dan yang terakhir tadi, dia harus merasa senang, ya, dia memperjuangkan dirinya untuk bisa senang, tetapi dengan perkara-perkara yang halal. Ini yang disampaikan Nabi Daud. Ini adalah wahyu dari Allah dalam kitab Zabur. 3 hal ini mudah-mudahan kita bisa amalkan, ya, dan mudah-mudahan apa yang Allah beri kepada kita ini bukan merupakan istidraj, ya Pak, ya. Yang mudah-mudahan ini adalah, ya, yang penting kita syukuri baik, jangan membuat kita lupa, ya. Yang diberikan ini jangan membuat kita lupa diri, ya, lupa kepada Allah. Justru semakin bersyukur, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.